Sering gak sih kita mikir kalau sukses itu aduh rumit banget? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah sebuah kerangka yang justru simple banget tapi dampaknya luar biasa. Menurut sumber kita, cuma ada 4 kunci penting buat ngebuka potensi terbaik dalam hidup. Yuk kita mulai? Pertanyaan ini kayaknya hampir semua orang pernah nanya ke diri sendiri kan. Apa sih rahasia sejati buat sukses? Gimana caranya biar semua potensi yang ada di dalam diri kita ini keluar semua? Jawabannya tuh seringkali kayak teka-teki yang susah banget dipecahin. Tapi gimana kalau ternyata formulanya itu sederhana? Oke. Coba lupain dulu deh semua teori yang jelimet dan bikin pusing. Sumber yang kita bahas hari ini menyederhanakannya jadi 4 pilar utama. Beneran, bukan 100 langkah yang membingungkan, tapi cuma 4 kunci. 4 kunci ini, kalau kita pegang erat-erat, bisa membuka banyak banget pintu kesempatan. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Sama aja kayak bangun rumah kan, nggak bisa langsung pasang atap. 2 kunci pertama ini adalah soal pekerjaan internal, hal-hal yang kita lakukan di dalam diri kita. Ini adalah dasar yang harus kita bangun dengan super kokoh sebelum kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kunci pertama, dan ini benar-benar fundamental banget, baca. Sumber kita bahkan pakai satu kata yang sangat kuat, ikra, yang artinya bacalah. Ini tuh bukan sekedar saran, tapi kayak sebuah perintah untuk terus-menerus menyerap ilmu, memperluas wawasan. Inilah bensin pertama untuk perjalanan kita. Terus setelah kita baca banyak, ilmunya udah keserap, terus diapain? Nah, disinilah kunci kedua berperan penting, menulis jurnal. Ini bukan sekedar buku harian buat curhat ya, tapi ini adalah sebuah ruang aman buat kita ngobrol sama pikiran kita sendiri, memproses semua yang kita pelajari, dan yang paling penting, melacak pertumbuhan kita dari waktu ke waktu. Dan coba deh, kekuatan jurnal itu kelihatan banget di sini. Bayangin gini, Anda hari ini menulis untuk diri Anda di masa depan. Nanti, beberapa tahun dari sekarang, versi masa depan Anda bakal nengok ke belakang, baca tulisan itu, dan berterima kasih sama versi Anda yang nulis hari ini. Wow, itu kan kayak percakapan lintas waktu yang keren banget. Sekarang, kita masuk ke kunci yang ketiga. Nah, siap-siap ya, karena ini mungkin bakal sedikit memutarbalikan cara pandang kita soal afirmasi. Coba lupakan dulu semua yang mungkin pernah Anda dengar tentang meminta sesuatu dari alam semesta. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma total. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Di satu sisi, ada afirmasi yang biasanya kita tahu. Fokus sama apa yang kita mau, yang kadang-kadang rasanya kayak kita lagi nagih atau nuntut sesuatu. Nah, tapi di sisi lain, lihat pendekatan dari sumber kita. Afirmasi sejati itu adalah syukur. Dimulai dari apa yang sudah kita punya, bukan dari apa yang belum ada. Dan dasar pemikirannya itu sebenarnya sederhana, tapi dalam banget, seperti yang tertulis di sini. Intinya, magnet untuk menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita itu bukanlah permintaan, tapi rasa terima kasih yang tulus atas apa yang udah ada di tangan kita sekarang. Terus prakteknya gimana? Gampang banget ternyata. Mulai aja dengan bilang makasih buat hal-hal yang udah ada. Ya Allah, makasih aku sehat. Itu afirmasi. Ya Allah, makasih buat makanan hari ini. Nah, dari fondasi syukur itulah kita baru melangkah ke harapan. Lihat polanya kan? Syukur dulu, baru minta tambah. Oke, kita udah punya ilmunya dari membaca. Kita udah punya refleksinya dari jurnal. Kita juga udah punya mindsetnya dari rasa syukur. Tapi semua itu cuma akan jadi teori indah di atas kertas, tanpa kunci terakhir yang paling menentukan ini. Gini deh, bayangin ya. 3 kunci pertama tadi itu udah kayak merakit sebuah mobil super canggih. Bensinnya udah diisi penuh, GPS tujuannya juga udah diset, tapi mobil itu nggak akan bergerak seinci pun sampai ada yang nginjek pedal gas. Nah, kunci keempat inilah pedal gasnya. Dan kunci keempat itu adalah satu kata, eksekusi. Bertindak, jangan takut. Inilah jembatan yang menyambungkan dunia ide di kepala kita dengan dunia nyata yang bisa kita rasakan. Tanpa tindakan nyata, semua persiapan tadi ya cuma angan-angan. Jadi, itu dia keempat kuncinya. Sebuah sistem yang utuh kan? Mulai dari input pengetahuan, pemrosesan di dalam diri, sampai akhirnya jadi tindakan nyata di luar. Sekarang, ayo kita rangkum sekali lagi, biar kerangka ini benar-benar nempel dan siap buat Anda praktekkan. Ingat ya alurnya? Pertama, baca buat ngisi amunisi pengetahuan. Kedua, jurnal buat merancang strategi dan kenal sama diri sendiri. Ketiga, afirmasi lewat syukur untuk ngebangun mental yang kuat. Dan terakhir, yang paling penting, eksekusi untuk memenangkan pertandingan hidup Anda. Nah, kerangka ini sekarang udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apa sih rahasianya, tapi langkah nyata apa yang mau saya ambil. Jadi, dari keempat kunci ini, mana nih yang bakal jadi langkah pertama Anda mulai hari ini?